Sebelum membahas soal nomor 1, saya akan memberikan catatan untuk notasi sigma. Yang pertama, bentuk deret dalam sigma tidak selalu berupa deret aritmatika maupun geometri, bisa juga membentuk pola bilangan tertentu. Hal ini akan kita lihat pada soal nomor 1, bagian A. Apabila memiliki beda yang sama antar suku, maka dapat menggunakan rumus UN dari aritmatika. Apabila memiliki rasio yang sama antar suku, maka dapat menggunakan rumus UN dari geometri. Apabila tidak memiliki beda atau rasio yang sama, maka kita harus melihat polanya untuk menentukan rumus UN tersebut. Kemudian, suku pada notasi sigma dibedakan dengan tanda penjumlahan. Misalnya, seperti berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah sekian ditambah hingga ke N. Maka, 1 ini merupakan suku pertama, dipisahkan oleh tanda tambah. 2 suku kedua, dan seterusnya. Ini dapat dituliskan menjadi sigma I dengan I dari 1 sampai dengan ke N. Mari kita bahas soal nomor 1. Yang pertama adalah A. Diketahui sebuah deret yaitu 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3. Kita akan menuliskan deret tersebut ke dalam bentuk notasi sigma. Kita lihat, di sini ada 5 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, dan suku kelima. Sehingga kita dapat menuliskan batas bawah terlebih dahulu, yaitu batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5, karena terdapat 5 suku. Dan dimulai dari 1. Sekarang, dari deret tersebut tidak dapat ditentukan beda maupun rasio, sehingga kita harus menggunakan pola bilangan lainnya untuk mencari UN. Di sini setiap sukunya memiliki pangkat 3, sehingga dapat kita tuliskan terlebih dahulu bahwa UN-nya nanti juga berpangkat 3. Sekarang kita mencari rumus untuk bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Apabila kita perhatikan, pola tersebut memiliki beda yang sama antar sukunya, yaitu 2. Sehingga apabila memiliki beda yang sama, kita bisa mencarinya menggunakan rumus UN aritmatika, yaitu A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A atau suku pertamanya 1 ditambah N dikurangi 1 dengan bedanya 2. Kita hitung N dikali 2, 2N dikurangi 1 dikali 2, 2. Sehingga kita dapatkan rumus UN-nya yaitu 2N dikurangi 1. Kita substitusikan ke dalam rumus notasi sigma. Sehingga bentuk notasi sigma dari deret tersebut adalah sigma dari 2N dikurangi 1 dipangkatkan 3 dengan, mohon maaf apabila di sini menggunakan N maka indeksnya juga N, dengan N sama dengan 1 sampai dengan 5. Yaitu 3 ditambah 5 dikali 2 ditambah 7 dikali 4 ditambah 9 dikali 8 ditambah 11 dikali 16 ditambah 13 dikali 32 ditambah 15 dikali 64. Suku dibedakan dengan tanda tambah. Kita hitung.
suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan suku ketujuh. Sehingga dapat kita tuliskan sigma dengan batas bawah yaitu kita misalkan indeksnya I 1 dengan batas atasnya 7. Sekarang karena tidak memiliki beda dan rasio yang sama, kita dapat melihat pola dari deret bilangan tersebut. Setiap sukunya memiliki perkalian dari dua bilangan, sehingga dapat dengan mudah kita tuliskan perkalian dua bilangan. Kita lihat pola bilangan yang pertama terlebih dahulu. Di sini hanya 3, sehingga 3 dapat kita tuliskan 3 dikali 1. Maka pola bilangan pertama adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Dari sini kita dapat melihat bahwa bilangan tersebut memiliki jumlah beda yang sama, yaitu 2 antar sukunya. Sehingga dapat kita cari rumus UN-nya menggunakan deret aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A-nya adalah 3, N dikurangi 1 dengan bedanya 2. 3 ditambah N dikali 2, 2N dikurangi 1 dikali 2, 2. Sehingga untuk UN yang pertama kita dapatkan 2N ditambah 1. Kita tuliskan 2N ditambah 1. Selanjutnya, kita lihat pola bilangan yang kedua. Di sini ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Dapat terlihat bahwa setiap sukunya memiliki rasio yang sama, yaitu rasionya adalah 2. Sehingga kita dapat menggunakan deret geometri. A dikali R pangkat N min 1. A-nya adalah 1 dikali R 2 pangkat N min 1. Sehingga kita dapatkan rumus UN-nya 2 dipangkatkan N min 1. Nah, UN atau indeks N itu apabila dimasukkan ke dalam rumus sigma ini, maka harus kita ganti dengan indeks I. Nah, yang tadi juga kita ganti dengan indeks I. Seperti itu ya. Sehingga dari deret tersebut dapat kita tuliskan notasi sigmanya. Sigma dari 2I tambah 1 dikali 2 dipangkatkan I dikurangi 1 dengan I mulai dari 1 sampai dengan 7. Untuk nomor C, kita perhatikan. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kesekian hingga suku ke N. Sehingga langsung saja dapat kita tuliskan notasi sigmanya dari K sama dengan 1 sampai ke N. Kita lihat polanya tidak memiliki beda maupun rasio yang sama. Namun, dari pola tersebut cukup kita tuliskan rumus UN-nya yaitu 1 per K, seperti itu. Sehingga dari deret tersebut dapat kita tentukan notasi sigmanya yaitu sigma dari 1 per K dengan K sama dengan 1 sampai dengan N. Sekian pembahasan dari soal nomor 1. Terima kasih.